memuji Tuhan. Ya, segala ciptaan Tuhan memuji Dia. Sebab hanya Yesus yang layak ditinggikan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita renungkan sejenak apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita di tahun 2023. Kita ingat kembali waktu Tuhan membawa kita menjalani dari bulan Januari sampai Desember di 2023. Berapa banyak di tempat ini yang mengalami kebaikan Tuhan.
Berapa banyak yang mengalami kesetiaan Tuhan. Walaupun ada badai, tapi kemurahan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Ada kebesaran Tuhan menyertai kita, amin. Berapa banyak di antara kita yang mengalami mukjizat dari Tuhan. Tuhan itu dahsyat. Sampai sekarang dia tidak pernah berubah. Jika Tuhan menyertai kita di tahun 2023, tahun ini Tuhan akan menyertai kita lagi. Siapa yang percaya katakan amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk apa yang telah kau lakukan dalam hidup kami dan apa yang akan kau lakukan buat kami Tuhan. Kami percaya semuanya adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian kami di hadapan-Mu hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur, bersyukur dan selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sangat baik Tuhan Yesus. Kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Thank you Jesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
kasih Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan, Kau sangat baik bagi kami Tuhan. kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Selalu bersyukur. bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Selalu bersyukur padamu. Allah yang sama, yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Bapa, kami bersyukur Tuhan. Allah yang sama yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah yang sama yang membelah Laut Merah. Allah yang sama yang memberikan mana buat bangsa Israel di padang gurun. Allah yang sama yang membangkitkan orang mati. Allah yang sama yang menyelamatkan, menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak takut Tuhan, karena kami tahu Engkau ada bersama kami Tuhan di tahun ini ya Bapa. Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau lebih lagi Tuhan. We need you more ya Tuhan. We need you more oh God. Thank you Jesus. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now.
change. Oh, we need you. You heard your children and you hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You were providing then. You are providing now. You are the same God. You are the same God. You move in power then. God move in power now. You are the same God. Amen. You are the same God. You are a healer then. You are a healer now. You are the same God. You are the same God. You are a savior then. You are a savior now. You are the same God. You are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock, oh ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock, oh ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh, we need you. Oh, we need you, Jesus. You are the only one, oh God. Oh, you never change. You never change. How many of us that need God more in this place? Can we raise up our hands? Di hadapan Tuhan, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Without you, we are nothing, oh God. Without you, we cannot, oh God. We need you, oh God. To lead us, ya Tuhan. Kami perlu Engkau memimpin kami, Tuhan. We need you, Jesus. We need you, Jesus, more. More, oh God, more than yesterday, oh God. I'm calling on the Holy Spirit. Almighty river, come and fill me. Without you, I have nothing. With you, I can move mountains. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you.
Shout lagi haleluya selama 3 kali. Karena dia akan berperang buat kita. Shout haleluya. Haleluya. Shout haleluya. Shout haleluya. I wanna be close, close to your side. So heaven is real, death is a lie. I wanna hear voices of angels above, singing as one. Hallelujah, holy, holy, God Almighty, the great I am, who is worthy, none beside thee, God Almighty, the great I am. I wanna be near to your heart, loving the world, hidden the dark. I want to see dry bones living again, singing as one. Hallelujah, holy, holy, God Almighty, the great I am, who is worthy, none beside thee, God Almighty, the great I am, great I am, great I am, the great I am. The mountains shake before you, the demons run and flee at the mention of the name King of Majesty. There is no power in hell or heaven who can stand before the power of the presence of the great I am, the great I am, great I am, the great I am, the great I am.
Ayo berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. He is the great I am. The great I am. Tuhan, terima kasih atas kebesaran-Mu. Terima kasih kalau Engkau dahsyat. Pada saat kami menyanyikan dan mendeklarasikan the great I am, Tuhan, kami bisa merasakan kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu, keajaiban-Mu Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami. Terima kasih Bapak. Truly, benar. Engkau adalah the great I am. The great I am. Thank you Lord. Saudara, kita mau mengambil dalam perjamuan kudus di minggu pertama di tahun 2024 ini saudara. Kita mendengar khotbah minggu lalu bahwa memasuki tahun 2024 bukan sekedar hanya waktu dan tahun, tetapi kita memasuki satu new season. Katakan kepada kiri kanan, new season. Di mana bukan kairos, di mana ini merupakan kairos time, divine appointment time, di mana Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Nah saudara, pada saat kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, saudara sudah mendapat elemen perjamuan kudus, saudara. Dalam firman-Nya, waktu kita mengambil perjamuan kudus, kita mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Saudara, waktu mempersiapkan ini, saya diingatkan pidato dari Presiden John F. Kennedy, saudara, pada waktu inaugurasi dia sebagai Presiden Amerika. Dia katakan begini, saudara. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Dalam bahasa Indonesia, jangan bertanya apa yang negara kamu bisa lakukan untuk kamu, tetapi apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Nah saudara, saya mau aplikasikan ini kita kepada Tuhan. Sebagai waktu kita mengambil perjamuan kudus ini, kita membuat komitmen saudara. Kita membuat komitmen kepada Tuhan dengan perkataan yang sama. Jangan bertanya apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, apa yang Tuhan akan bisa lakukan untuk kita. Tetapi tanya, apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Saudara, waktu kita mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap kita, Tuhan sudah lakukan semuanya saudara. Dia berikan dirinya, mati di kayu salib untuk kita semua. Supaya kita bisa berhubungan kembali dengan Tuhan. Kita menerima keselamatan, kita menerima segala pengampunan dosa. Mari saudara, kita angkat perjamuan kudus ini sebagai komitmen kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Mari saudara, kita angkat roti. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, demikian juga yang mengambil roti ini. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas roti yang merupakan tubuh-Mu yang menjadi satu dengan kami saat kami memakan roti ini Tuhan. Sehingga yang hidup bukan kami, tapi Kristus yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan. Mari kita makan sama-sama.
Mari angkat cawan ini saudara. Firman Tuhan diteruskan mengatakan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan sebagai komitmen kami. Apa yang kami bisa lakukan untuk Tuhan. Kami tahu Engkau telah meteraikan dengan darah Yesus. Darah yang tak bercacat celah. Karena itu kami percaya Tuhan. Hari ini mata kami akan tertuju kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami. Dan kami percaya janji-janji Tuhan. Nubuatan Tuhan yang ada pada kami. Akan terwujud. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak lalai terhadap janji-janjinya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari kita semua meminumnya. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang kehendak-Mu selalu yang terbaik untuk kami. Maka dari itu Engkau katakan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di bumi seperti di surga. Kami percaya apa yang kami alami, kami punya akses di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Sebelum saudara duduk berikan salam kepada kiri kanan saudara. Selamat tahun baru. Tuhan berkati. Tahun baru. Haleluya. Selamat tahun baru, selamat hari Minggu. Tuhan bersama-sama kita, amin saudara. Saya senang sekali karena Tuhan ini luar biasa saudara. Di tengah-tengah kita ada Pak Tony dan Ibu Ingrid. Welcome, welcome. Pertama kali datang ke gereja kita. Selamat datang, selamat datang. Karena saya percaya Tuhan akan membawa kita dari kemenangan ke kemenangan. Amin saudara. Kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan saudara di awal tahun ini, di new season ini. Di minggu pertama di tahun 2024, apa yang kita bisa bawakan kepada Tuhan? Saya diingatkan persembahan itu ada 4 hal saudara, perpuluhan. 10% dari pendapatan kita ya saudara, karena itu punya Tuhan. Yang 3-nya adalah buah sulung. Persembahan khusus dan juga alms. Alms itu kalau kita membantu orang ya saudara ya. Tapi yang buah sulung atau persembahan khusus, mungkin persembahan khusus saudara pledge untuk gereja kami, pembangunan training center yang saudara tahu tujuannya untuk supaya anak-anak generasi kita dapat pendidikan, equipping yang lebih strong lagi. Enggak semua anak generasi kita pun akan dilengkapi melalui training center. Amin saudara. Dan juga saudara, di awal tahun ini saudara, bisa saudara percayakan keuangan saudara kepada Tuhan melalui persembahan buah sulung saudara. Amin saudara. Karena saya percaya waktu saudara menyerahkan, saudara berserah kepada Tuhan. Dan waktu saudara berserah kepada Tuhan, kehendak Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Dia katakan, dia berkati saudara lebih dari cukup. Maka Anda akan menjadi orang yang generous. Yang saya dapat firman ini adalah di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Prinsipnya simple saudara. Beri maka Anda akan diberi. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau adalah Tuhan yang selalu baik kepada kami.
Sebelum kami datang kepadamu Tuhan, Engkau sudah tahu apa yang menjadi isi dari hati kami. Karena itu kami percaya hari ini kami mendengar firman. Dan kami percaya Tuhan kami mau membawakan persembahan kami. Persembahan perpuluhan kami, persembahan buah sulung kami, atau persembahan khusus kami untuk pembangunan training center. Dan kami percaya Tuhan kami lakukan dengan hati yang bersuka cita. Karena kami tahu Tuhan sendiri sudah memberikan kepada kami lebih daripada cukup. Karena itu Engkau mau kami menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Silakan memberi saudara, kotak persembahan ada di muka. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Saudara sebelum menyaksikan, masih ada yang memberi. Nah saudara sebelum menyaksikan pengumuman di layar, ada satu pengumuman yang saya ingin tekankan saudara. Tanggal 20 Januari ini saudara dari jam 8 sampai jam 2 ya, di City of Walnut, kota dari Walnut merayakan ulang tahun yang ke-65. Birthday Bash. Saudara, mereka lakukan sedemikian rupa ya, supaya kita bersama-sama merayakan saudara. Nah saudara, gereja kita kan namanya City Blessing. Ya, City Blessing menjadi berkat bagi kota. Nah saudara, kita mau be part of the community, bagian daripada komunitas di City of Walnut. Jadi bagi saudara, ayo semua ikut ambil bagian. Kita perkenalkan gereja kita. Kita perkenalkan bahwa gereja kita sedang membangun untuk children ministry, untuk the youth. Supaya orang-orang di sekitar Walnut ini mengenal, wah apa yang sedang dilakukan di gereja kita. Nah saudara, ayo sama-sama datang ke booth kita di Walnut Bash ini saudara, di Susan Park. And then kita perkenalkan gereja kita. Bagi saudara yang mau be part of the community, saudara bisa mendaftarkan di lobby. Amin saudara. Amin. Haleluya. Mari kita saksikan pengumuman. Hello City Blessing family, happy New Year. The number 2024 just seems foreign at the moment, but we are excited for what God has in store for us this year. Now my name is Garrett and I'm joined by a few announcers with me today. First announcement will be given by one of our youth. Here is Elizabeth. Hello church. The first announcement for today is from Salt and Light Ministry. They'll be hosting a donation drive for women's shelters in the LA County area. We are encouraged and want to support women who have made the honorable decision of choosing life for their baby. We are asking for your donation in providing necessary baby items that will be assembled into care packages. The first collection will be on Sunday, January 14th, and then it will be every Salt and Light Sunday throughout the first quarter of the year. There will be boxes placed near the main entrance for dropping off your donations, and the needs include diaper-sized newborn to 4, full-size baby soap, lotion, and new bottles, blankets, and so much more. For any questions, please contact cbcsaltandlightgmail.com. Any donation is truly appreciated. And for the second announcement, the Walnut 65th Birthday Bash will be held at Susan Park in the upcoming weeks of Saturday, January 20th. Our church will have a special information booth, so let's come and show our love and support for our community and city. It is open to the public, so be sure to invite your family, neighbors, and friends. Hope to see all of you there. Thank you, Elizabeth. Very exciting. And one more announcement for the month of January. Mark your calendar. Church-wide Monumental Day on Saturday, January 27th, a day where we get to be equipped for intercession, and we will take time to walk at the construction site and intercede as a church, and so much more. More information is to come, but right now, save the date. And speaking of construction site, here is Rich with a building update. Happy New Year, City Blessing Church. Rich Wisely, your training center project supervisor here with your construction update. I am so glad to see you guys. We are in 2024 and a lot's happening. Guess what we got for Christmas?
a whole mess of rebar. Next Monday, we'll be shooting concrete on that rebar framework, and that will be the first building wall that's going in. That's actually the north wall of the new training center building, so we are now really starting to pick up some progress. But this morning, what I wanted to talk to you about is the signs behind me. As you can see, we've got a couple signs that were put up on the fence that show what the training center is going to look like. And those are all a result of the hard work of our branding marketing team. Great job on those signs. But let me tell you what happened when they were installed. We had workers that came out to see what we were doing as we're attaching those to the fence, and they started looking at the pictures of the building. And it was then that I realized that these guys have been working for months on a structure, putting the smallest pieces together, but they didn't have a picture of what they were actually building. They didn't have an image before them to guide them on what the finished product would look like. That reminded me of something the Apostle Paul wrote in Philippians chapter 3, verse 17. He says this, "Brothers and sisters, join in imitating me and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us." Paul is pointing to himself as a mature Christian believer and saying, follow me as I follow Jesus. You know what the whole point of this training center is? So that older generations who've walked with Jesus for a long time, the finished product of a lifetime of faith, can interact with younger generations so that they have an example, a pattern, a set of plans, so that they know that every Bible verse, every step they take towards Christian maturity leads to a finished product. I challenge you today by asking, what does your sign show about you? In the meantime, please keep praying for the training center. Things are going great. We've had a lot of productivity over the holidays, and we're so excited to see what 2024 has in store. Thanks for praying, and stay tuned for more updates. Thank you, Rich. Okay, church, that is all for this week's Sunday announcement. First announcement of the year checked off. Now make sure you guys have an awesome, awesome Sunday, and God bless you all. Luar biasa. Selamat tahun baru sekali lagi. Tuhan berkati semua Bapak Ibu Saudara sekalian. God is good. Amin. Saudara, apa yang tadi disampaikan oleh project supervisor kita itu, dia adalah, kita diberkati saudara, dia adalah seorang pastor juga sebetulnya. Dan kita setiap kali mendapat laporan dia selalu memberikan update dari firman Tuhan juga. Supaya kita tahu apa yang kita lakukan itu ada sebabnya. Jadi bukan hanya kita membangun training center, tapi mengapa kita membangun training center. Amin saudara. Puji Tuhan. Saya di dalam tahun yang baru ini, saya mau ambil waktu sebentar untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua Anda yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Semua Anda yang sudah volunteer. Setiap Anda itu penting. Setiap Anda punya peranan yang penting. Amin saudara. Sekali lagi terima kasih saya dan atas nama semua pastoral staff, pastoral team mengucapkan terima kasih untuk semua pelayanan Anda. Apapun itu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya diingatkan mengenai seorang coach dari football coach Green Bay Packers. Dia sudah meninggal, namanya Vince Lombardi. Waktu itu timnya menang. Dan waktu itu dia diinterview. Dia diinterview, ditanyain, apa sih rahasia kemenangan dari tim kamu ini? Siapa yang paling jago di situ? Lalu dia bilang begini, rahasianya bukan satu orang yang paling jago, tapi sebetulnya tim. Kita semua satu tim. Oh, yang menginterview bilang, iya benar juga ya, benar juga. Tapi kalau begitu apa rahasianya tim supaya tim ini bisa menang, jadi juara? Dan dia bilang begini, sebetulnya sangat sederhana. Yang saya lakukan itu mengingatkan kepada mereka hal-hal yang basic, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang dasar. Diingatkan terus, diingatkan terus. Jadi setiap kali latihan dikasih motivasi dan kembali ke hal-hal yang dasar lagi. Dikembalikan kepada hal-hal yang foundation. Supaya kita ini berakar, supaya kita ini tertanam, supaya kita ini bisa tahu betul itu yang dia katakan.
Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, kalau tadi saya katakan terima kasih. Jadi keberhasilan Gereja City Blessing ini bukan karena satu orang, tapi karena tim. Dan karena tim kita ini selalu mengingat hal-hal yang dasar. Dan hal yang dasar itu adalah Yesus Kristus. Kita membangun di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, aku mengucap syukur kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang bisa melengkapi kami dan bicara kepada kami dan memberikan kami wawasan. Dan dalam beberapa menit ini Tuhan, biar Engkau urapi hamba-Mu dan juga Engkau urapi setiap yang mendengar, baik yang hadir di sini maupun yang join online, Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau, Roh Kudus, kami semua butuh Engkau. Tuhan, Engkau urapi. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, sekali lagi saya katakan Happy New Year. Coba lihat kanan kiri sebentar, Happy New Year sekali lagi. God bless you. Saudara, salah satu yang saya sudah katakan minggu yang lalu ialah bukan hanya sekedar Happy New Year atau ganti tanggalan, ganti tahunnya ya, tapi kita ada di musim yang baru. Di dalam musim yang baru itu saya percaya bahwa Tuhan memberikan satu divine appointment, satu perjumpaan ilahi, waktunya Tuhan. Dan kalau saudara tahu mengenai waktu, katakan waktu. Waktunya Tuhan yang dimaksud itu bukannya waktu sekarang ini jam berapa ya, tapi itu adalah kronos. Tapi waktunya Tuhan itu adalah saat di mana Tuhan akan melakukan sesuatu, saat di mana Tuhan akan berperkara, saat di mana Tuhan akan menepati janjinya, saat di mana Tuhan akan bertindak. Dan definisi daripada waktu di situ adalah kairos. Dan di dalam kalender orang Ibrani, sebetulnya mulai dari September akhir, Oktober tahun lalu itu mereka merayakan ulang tahun ya. Itu kalender orang Ibrani 5784. Dan arti daripada angka-angka itu adalah open door, pintu yang terbuka. Katakan pintu yang terbuka. Pintu yang terbuka. Jadi pintu yang terbuka. Dan saya mempunyai hubungan yang sangat erat sekali di mana saya adalah salah satu board member dari Generals International bersama dengan Mike and Cindy Jacobs, dan itu ada sekelompok nabi-nabi dari 32 negara yang setiap tahun itu berdoa, berpuasa mencari Tuhan. Untuk ini Tuhan, tahun yang akan datang ini apa pesanmu? Salah satunya, saudara, jadi ini dari 32 negara, saudara, 200 nabi dari macam-macam latar belakang, macam-macam suku bangsa. Dan kesimpulannya salah satunya adalah ini adalah tahun di mana akan ada banyak goncangan. Akan ada goncangan, tapi juga ada pintu yang terbuka. Katakan pintu yang terbuka. Pintu yang terbuka. Jadi pintu yang terbuka, saya berdoa supaya kita bukan hanya melihat pintu yang terbuka, tapi kita nggak masuk ke sana, saudara. Tuhan buka pintu itu supaya kita melalui, supaya kita ini mengalami. Amin, saudara. Dan di pintu, setiap kali kalau Anda mau lewat pintu itu, di bawah itu ada yang namanya threshold. Bahasa Inggrisnya itu threshold. Papan atau batasan yang membuat Anda itu masuk lewat pintu itu ada threshold-nya. Nah, kata threshold di situ itu dalam bahasa Grekanya itu adalah piton, yang artinya apa, saudara? Itu ular piton, saudara. Jadi kalau Anda mau tahu, kalau Anda mau mengalami pintu yang baru, saudara, Anda kadang-kadang itu, bukan kadang-kadang ya, iblis itu punya rencana selalu dia itu mau membuat Anda itu jadi sesek. Ular piton itu caranya membunuh mangsanya itu enggak hanya digigit, saudara, tapi dililit sampai orang nggak bisa napas. Saudara, saya berdoa di season yang baru ini, jangan sampai ada saudara yang
nggak bisa nggak bisa napas karena saudara terlalu banyak pressure. Anda tahu bahwa Yesus sendiri mengatakan, kalau tadi dikatakan tahun di mana pintu terbuka, Yesus mengatakan bahwa aku adalah pintu. Halo, aku adalah pintu. Jadi kalau kita semua mau mengalami masuk di dalam musim yang baru ini, ingat Tuhan Yesus adalah pintu. Dan kalau ada threshold seperti itu, saudara, ada batasan seperti itu, saudara injek aja ulurnya, saudara. Ada di bawah kaki kita. Amin, saudara. Karena Yesus di dalam Anda dan saya luar biasa. Amin. Saudara, beberapa minggu yang lalu waktu saya berdoa, Roh Kudus bicara kepada saya begini, Paul, kalau apa yang saya katakan kepada kamu itu terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Kalau apa yang sudah saya sampaikan kepada kamu ini akan terjadi, apa yang akan kamu siapkan? Kalau apa yang aku sudah janjikan itu akan terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Coba Anda renungkan pertanyaan ini. Kalau Anda dapat janji dari orang aja dah misalnya ya, pasti ada bagian yang Anda perlu lakukan. Nah, kalau Tuhan bicara yang demikian, tentunya ada hal-hal yang kita perlu siapkan. Amin. Nah, saya akan menyampaikan lebih detail lagi apa yang tadi saya sudah sebutkan. Tapi sebelumnya saya ingin beritahu kepada Anda bahwa tema kita tahun ini adalah The Great Harvest. Atau bahasa Indonesianya tuaian raya. Bedanya apa sama tahun lalu, saudara? Tahun lalu adalah masa menuai atau tahun tuaian, harvest. Nah, sebetulnya kalau kita mau jujur, saudara, apa yang kita alami tahun lalu itu sebetulnya belum betul-betul menuai. Tapi waktu saya berdoa Tuhan, kalau tahun lalu aja, waktu saya berdoa dari tahun lalu, saudara. Kalau saat itu aja kita belum betul-betul menuai, apakah the great harvest, tuaian raya, tuaian yang besar ini akan terjadi apa enggak? Ternyata, saudara, apa yang saya terima dari kumpulan compilation daripada yang disampaikan oleh nabi-nabi dari 32 negara itu, salah satunya adalah the great harvest. Haleluya. Tuaian raya, akan ada tuaian raya. Nah, tuaian raya saya pernah katakan, tuaian jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka akan mengenal Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, Anda akan menuai tuaian saudara? Resources, sumber-sumber daya. Amin. Apapun yang Anda perlukan, apa yang Anda doakan, apa yang Anda minta kepada Tuhan, ada yang Anda sudah doakan sebulan, 2 bulan, mungkin 1 tahun, mungkin lebih, tapi belum terjadi, Tuhan akan izinkan Anda mengalami pada saat Kairos ini, sehingga Anda akan menuai apa yang sudah Anda doakan. Amin. Nah, ayatnya yang mendukung dengan tema kita tahun ini ialah Lukas pasal 10 ayat yang kedua, bunyinya demikian, ada panen besar, katakan panen besar. Ada panen besar di luar sana, katanya kepada mereka, tetapi pekerjanya tidak banyak, maka mohonlah bersama Tuan pemanen, agar mengirimkan pekerjanya untuk memanen. Nah, di dalam New Testament version, saudara, terjemahan NTFE, ya saudara, dikatakan demikian, there is a great harvest out there, he said to them, but there aren't many workers, so plead with the harvest master to send out workers for the harvest. Nah, saudara perhatikan di sini ya, saudara. Ini ayat yang sudah saya bacakan dengan penekanan yang ditekankan di sini, ada tuaian, ada panen yang besar. Tapi di ayat yang sama saya akan tunjukkan kepada saudara penekanan yang lain di ayat yang sama. Yaitu apa, saudara? Maka mohonlah bersama, katakan bersama. Bersama, ya, bersama. Dalam bahasa Inggrisnya, so plead with the harvest master. Plead with the harvest master. Kebanyakan kita ini berdoa kepada Tuhan, tapi kita lupa waktu kita berdoa itu sebetulnya kita perlu berdoa bersama Tuhan. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, rasanya Tuhan enggak ikut terlibat di situ.
Tapi waktu Anda berdoa bersama Tuhan, Tuhan itu bersama-sama dengan Anda sehingga apa yang Anda doakan itu sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Bukan cuma kemauan kita aja. Are you still with me? Kebanyakan dari kita mau mendoakan apa yang kita mau aja. Kita nggak mau tanya dari Tuhan. Dan waktu kita berdoa dari ayat ini, kita berdoa bersama dengan Tuhan supaya Tuhan kirimkan pekerja-pekerjanya. Haleluya. Nah, saudara, setiap bulan kita itu ada fokus, katakan fokus. Nah, fokus bulan ini adalah Vanguard Spirit. Waduh, kok katanya apa? Vanguard Spirit. Kok kayaknya susah untuk dimengerti ya. Saya akan tunjukkan slide-nya. Vanguard Spirit itu bahasa Indonesianya semangat seorang pelopor. Supaya masuk di season yang baru ini, saya mau impartasi kepada semua saudara, sehingga Anda mempunyai semangat seorang pelopor. Apa artinya pelopor? Pelopor itu adalah seorang yang mau berada di baris terdepan, di garis depan, menjadi seorang pemimpin, di depan, ujung tombak, perintis, garda terdepan, atau pionir, atau trendsetter. Anda tahu tren? Anda hidup bukan hanya mengikuti tren, orang sekarang lagi modelnya begini, musimnya lagi begini, ngikut aja. Anda ikut arus aja. Arusnya kemana? Ya ikutlah. Kenapa begitu? Ya semua orang begitu. Habis semua orang begitu sih pastor, saudara. Mungkin sudah pernah dengar bahwa ikan itu hanya ada satu ikan yang selalu ikut arus. Ikan apa saudara? Ikan yang mati saudara. Kalau kita menjadi ikan yang mati, kita itu ikut arus, ikut tren. Sebagai seorang pelopor, kita itu nggak bisa ikut arus. Kita perlu ikut Tuhan, sehingga kita melawan arus, kita menjadi trendsetter. Amin saudara. Saya ada kutipan dari seorang yang sudah lama dia kutip ini saudara, ini luar biasa sekali. Dia katakan demikian, do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail. Bahasa Indonesianya begini, jangan pergi ke tempat yang ada jalannya, pergilah ke tempat yang tidak ada jalan dan tinggalkan jejak. Itu adalah pelopor. Are you with me? Nah, saya mau memberikan di dalam musim yang baru ini supaya saya mengajak semua Anda untuk menjadi seorang pelopor. Jadi untuk itu kita perlu bangkit. Kita perlu bangkit, semangatnya ini perlu bangkit. Dari dalamnya ini mesti bangkit. Karena akan ada banyak tantangan. Karena iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan kalau saya katakan tadi ada satu threshold, Anda waktu mau masuk di musim yang baru ini, itu iblis mau serang saudara, kadang-kadang Anda bisa stres, Anda bisa capek. Bukan hanya badani, secara jasmani, tapi secara mental Anda juga bisa capek, Anda bisa stres. Karena Anda stretch sana sini saudara. Tapi saya mengajak saudara, ayo masuk di musim yang baru ini kita punya semangat seorang pelopor. Mempunyai semangat, bukan hanya sekedar New Year's resolution. Itu saya udah pernah ngomong bertahun-tahun, berkali-kali saudara. Ada banyak orang yang setiap tahun bikin New Year's resolution hanya tahan 2 minggu, 3 minggu, habis itu lupa saudara. Nggak dilakukan lagi. Bukan itu yang saya maksudkan saudara, tapi kita punya semangat seorang pelopor. Vanguard Spirit. Siapapun Anda tua, Anda muda, pria, wanita, mempunyai semangat. Semangat apa saudara? Semangat ikut Tuhan. Semangat terus, semangat ingat semua janji yang Tuhan katakan, dia akan lakukan. Kalau dia katakan, dia akan lakukan. Kalau dia ucapkan, dia pasti akan menggenapinya. Jadi bagian kita ini apa? Apa yang kita perlu lakukan? Dan hari ini saya akan menyampaikan 3 poin aja saudara. Mengantisipasi musim baru dengan 3P. Dengan 3P saudara. 3P ya. P-nya ini bahasa Inggris. P yang pertama adalah preparation. Persiapan ya. Preparation. Katakan persiapan. Bahasa Inggrisnya itu preparation. Dan saya akan bacakan ayat dari firman Tuhan. Ini yang berbicara mengenai persiapan. Matius 25 ayat 1 sampai yang keempat. Pada waktu itu hal kerajaan surga. Ini bicara mengenai kerajaan surga, saudara. Bukan hal yang biasa-biasa aja ya. Seumpama,
Jadi Tuhan ini bicara pakai perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Perumpamaan itu adalah kebenaran jasmani atau duniawi yang dipakai untuk menggambarkan, menjelaskan keadaan surgawi. Karena kalau dijelaskan pakai bahasa yang pakai perumpamaan, itu kita bisa lebih mengerti. Amin. Saya berdoa supaya kita bisa mengerti hari ini. Haleluya. Seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya, apa saudara? Bodoh, dan 5 bijaksana. 5 bodoh, 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak, apa saudara? Tidak membawa minyak. Tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Saudara, saya mau ajak saudara untuk nanti di rumah baca lagi ayat-ayat yang selanjutnya. Saya hanya tayangkan di layar ini sebagian aja untuk menyingkat waktu, tapi saya jelaskan konteksnya di sini ialah mempelai laki-laki itu menggambarkan mengenai Tuhan Yesus yang akan datang kembali. Jadi waktu ada orang-orang yang sudah Kristen, sudah ikut Tuhan dan menunggu waktunya untuk Tuhan datang lagi, nggak datang, itu ada yang jadi kendor semangatnya. Are you with me? Katanya sudah mau datang, katanya sudah begini. Oh, kalau gitu kita nggak perlu ngapa-ngapain aja deh. Itu sebabnya ada orang-orang Kristen yang suam, orang-orang Kristen yang hanya setengah-setengah aja ikut Tuhan Yesus. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa kita ini perlu tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan pada waktu dia datang kembali, dia akan menyambut semua saudara, semua kita di sini. Coba lihat ke sini saudara, are you with me? Oke. Jadi supaya kita punya semangat yang terus sebagai seorang pelopor. Pelopor, katakan pelopor. Perintis, ya. Itu lain daripada yang lain. Yang lain itu kebanyakan ngikut aja saudara. Nah kebanyakan dari kita itu kita seneng kalau ngelihat orang itu menang. Juara begitu ya. Tapi kita nggak tahu bahwa di belakang layar itu ada persiapannya, ada preparationnya. Betul saudara. Kita lihat misalnya saya ingat Kobe Bryant yang sudah meninggal saudara. Dia katakan demikian, itu dia setiap hari, katakan setiap hari. Setiap hari itu dia latihan ya bersama dengan timnya. Tapi sebelum semua timnya datang, itu dia sudah datang 2 jam lebih awal. Dan dia shot 1000 shot setiap hari. Ini namanya pelopor saudara. Kalau mau ikut tren aja, kalau mau jadi ikan yang ikut arus aja, itu yang ikut aja deh. Oh yang lain begitu, coachnya bilang datangnya jam 7. Saya jam 7 aja deh. Oh dia nggak mau begitu saudara. Saya nggak tahu coachnya suruh datang jam berapa, tapi yang saya ingat dia itu selalu datang kira-kira 2 jam lebih awal daripada timnya. Itu adalah seorang pelopor. Anda mau jadi seorang juara? Saya mau katakan kepada saudara, greatness is never for sale. Saudara nggak pernah diobral. Kalau Anda mau jadi seorang juara, seorang yang luar biasa itu nggak pernah diobral. Greatness itu nggak pernah diobral. Jadi setiap hari, dan dia latihannya itu bukan cuma dari satu angle aja, saudara. Dia itu shot itu seperti yang Anda lihat waktu di the real game, ya. Ada specific shots, ada yang datang dari ujung, ada yang datang dari ujung sebelah kanan, sebelah kiri, semuanya itu adalah lemparan bola basket yang spesifik. Nah ini yang dia katakan saudara. Dia katakan demikian. Jadi karena saya lakukan setiap hari, katakan setiap hari. Lagi setiap hari. Ini supaya semangatnya bukan cuma semangat mingguan.
Bukan cuma semangat bulanan doang, saudara. Kalau setiap hari, saudara tahu, mungkin Anda nggak main basket, mungkin Anda nggak tahu. Tapi saya mau jelaskan kalau Anda nggak tahu, saudara. Dia adalah dikenal sebagai MVP, Most Valuable Player, saudara. Nah, ternyata dia bayar harganya untuk bisa jadi pelopor, dia jadi perintis. Dia katakan demikian, saudara, karena dia lakukan itu setiap hari, 1000 kali, saudara. 1000 kali, itu dia bilang, when you download that into your system and you go in the court, you just executing things that you have done 1,000 times before. And you have that dream. Then that becomes possible. Jadi kalau Anda lakukan tiap hari begitu, itu hal yang dasar. Sama seperti yang saya katakan Coach Vince Lombardi tadi ya. Kembali ke hal yang dasar. Hal yang dasar itu dia latihan, itu baru latihan lempar bola aja, saudara. Nggak termasuk dengan dia punya weight training, nggak termasuk dengan dia punya physical conditioning, saudara, nggak termasuk itu, saudara. Dan karena dia lakukan setiap hari, dia lakukan itu menjadi sistem, menjadi part of the system, menjadi bagian dari dirinya, saudara. Sehingga apa yang dia lakukan waktu di sana ya otomatis aja, menjadi refleks aja. Tapi kebanyakan kita nggak suka, saudara. Banyak kita nggak suka, kita udah tahu lah, Makanya Anda nggak bisa menjadi MVP. Kalau mau jadi pelopor, kalau menjadi vanguard, Anda menjadi pelopor, perintis, bayar harganya, saudara. Bayar harganya. Di Amerika ini ada orang-orang Kristen yang mau ikut Tuhan dengan celebrity mentality, nggak mau bayar harga, nggak mau pikul salib, saudara, maunya entertainment mentality, maunya di entertain terus. Saya mau bicara terus terang kepada saudara di sini. Kalau Anda datang di City Blessing hanya mau di entertain, Anda pasti kecewa. Karena saya di sini, kita di sini bukan untuk entertain Anda. Saya mau supaya Anda menjadi jemaat yang menang. Saya mau supaya Anda berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Saya mau Anda bukan mempunyai celebrity mentality. Enggak, saudara. Kita ikut Yesus pikul salib, bayar harganya, saudara. Maka Tuhan akan bawa kita makin lama, makin siap, saudara, makin siap. Nah, mungkinkah Tuhan Yesus ini lagi nunggu kita semua untuk siap, supaya kita ini mempersiapkan hatinya ini siap loh, saudara, hatinya ini siap. Jadi saya belajar, saya perhatikan, saya observe ya, banyak orang itu tiap pagi itu menghabiskan waktunya kira-kira ya 30 menit untuk persiapan apa, saudara, mandi, pakai pakaian, yang wanita make up, rambut. Saya nggak begitu banyak jadi cepet lah, saudara. Jadi banyak orang itu paling nggak setengah jam itu siap-siap. Benar apa betul, saudara? Siap-siap, nanti lihat lagi di cermin bagaimana, begini, begitu, lihat lagi. 30 menit setiap hari persiapan sebelum Anda pergi kerja, sebelum Anda keluar rumah, Anda persiapan. Tapi kebanyakan orang enggak mau mempersiapkan dirinya untuk 3 menit aja untuk mempersiapkan sikap mereka. Enggak mau mempersiapkan hati mereka. Sehingga karena keluarnya enggak siap, karena waktu keluar pintu, waktu keluar rumah itu enggak siap, gampang tersinggung, gampang marah, gampang putus asa, gampang capek, gampang nyerah, gampang. Saudara, persiapan. Apa yang kita perlu persiapkan? Perlu diingat-ingat, ini bukan sekedar khotbah minggu pertama, tahun pertama, bukan, saudara. Tapi ini perlu kita ingat. Ingat, saudara, Kobe Bryant nggak menjadi MVP dalam waktu 1 tahun loh, saudara. Ya, nggak menjadi MVP dalam waktu 2 tahun juga, enggak, saudara.
Jadi latihan seperti itu perlu komitmen. Setia perlu komitmen. Jadi yang perlu kita siapkan itu apa, saudara? Mulai dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil adalah hal-hal yang dasar, yang fondasi. Ingat saudara, saya sudah katakan ini beberapa kali ini. Fondasi ya. Ya, salah satunya adalah kita perlu menjaga kesehatian. Kita perlu menjaga kesatuan. Mulai dari apa? Mulai dari rumah. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Amin saudara. Enggak dengar saya. Amin saudara. Kita perlu menjaga itu perlu upaya apa enggak saudara? Menjaga itu perlu upaya, jadi enggak otomatis aja saudara kasih kado terus jadi satu gitu ya. Karena Anda enggak mau minta maaf, Anda kasih kado aja, beliin kado yang bagus gitu ya, happy birthday begitu ya, terus jadi otomatis ada kesatuan. Enggak begitu saudara, enggak bisa dibeli dengan materi saudara. Are you with me? Nangkap saudara? Jadi waktu kita siap, kita itu nggak gampang tersinggung, sehingga nggak ada perpecahan. Kalau kita ini nggak siap, kadang-kadang itu perpecahan mulainya dari dalam sini saudara. Dari dalam kepala kita sendiri. Karena apa? Yang kita tidak persiapkan itu adalah iman. Nah mungkin Anda bertanya, gimana mempersiapkan iman? Gimana mempersiapkan iman? Oke, kalau mau siapin basket ya Anda bisa latihan begitu ya. Tapi kalau mempersiapkan iman bagaimana? Iman tumbuh dari pendengaran. Dengar apa? Dengar YouTube, dengar TikTok, dengar Facebook. Enggak saudara, kalau imannya mau bertumbuh ya, baca firman. Baca firman ya. Ini adalah salah satu dari persiapan saudara. Dan salah satu yang saya ingin sampaikan ialah jaga hati kita, jaga hati Anda supaya kalau ada yang enggak beres di dalam hati dengan seseorang itu segera dibereskan. Jangan sampai Anda menyimpan akar kepahitan di dalam hati saudara. Perlu gampang mengampuni, mudah mengampuni. Are you with me? Dengar ya, mudah mengampuni. Aduh, pastor saya udah suka bilang, kadang-kadang kita kalau mau mengampuni, kita protes di sini loh, protes. Dia duluan yang mulai, bukan salah saya, saudara. Sudah merendahkan diri aja lah, merendahkan diri. Amin saudara. Merendahkan diri itu gampang apa enggak saudara? Enggak gampang saudara, tapi dengan pertolongan Roh Kudus bisa. Mentor saya almarhum Dr. C. Peter Wagner, dia itu tulis banyak buku dia tulis saudara, dan buku-bukunya itu laku keras saudara. Dan waktu saya datang bertemu dengan dia satu hari di satu conference, dia bilang, oh ini buku saya yang sudah saya buat 1 tahun, dan ini adalah buku yang paling enggak laku, yang beli itu sedikit. Bukunya itu judulnya apa? Humility. Nggak banyak orang yang mau beli buku itu, saudara. Maunya beli buku yang sukses. 7 kunci keberhasilan. Laku keras. Nggak bisa jalan pintas, saudara. Kalau Anda mau jalan pintas, maka Anda akan dipintas, saudara. Oh, praise the Lord. Coba dipersiapkan, katakan persiapkan. Apa? Ini poin yang pertama apa sih saudara? Preparation, siapkan keadaan keuangan saudara gimana? Apakah Anda spending saudara? Salah satu yang perlu disiapkan adalah bagaimana Anda mengatur keuangan, bagaimana Anda mengatur budget keuangan Anda, spending Anda. Anda beli bisa, bayar belum tentu saudara. Karena kalau beli bisa pakai plastik, saudara, tinggal dulu digesek, sekarang nggak usah digesek, tinggal dituk gitu aja, saudara. Tapi nanti kan bayar ya. Nah, untuk apa kita mau impress orang lain? Ini pakai begini, pakai begitu. Orang lain yang Anda mau coba supaya orang impress sama saudara, mereka nggak bayar. Yang bayar Anda.
Jadi persiapan coba keuangannya bagaimana ini? Benah. Dan di gereja kita ada pelatihan demi pelatihan supaya Anda ini bukan hanya diajar untuk menjadi good givers, bukan hanya menjadi orang yang baik, yang generous, yang dermawan, suka memberi, tapi apa yang Anda lakukan di luar. Kalau Anda memberi 10%, 20%, 25%, 30%, ya, di gereja kita ini Anda diajarkan bagaimana dengan 70% yang Anda punya. Supaya Anda bisa mengolah, supaya bisa multiply, bisa berlipat ganda. Oh, banyak hal yang saya nggak bisa katakan di satu khotbah ini, saudara. Bagaimana Anda perlu mempersiapkan, prepare pernikahan Anda. Anda jangan melihat ke belakang. Kalau ada yang nggak beres, Anda minta ampun dan lihat ke depan. Amin, saudara. Maka Anda akan menjadi orang satu pribadi yang menjadi perintis, menjadi pelopor, dan Anda mempunyai semangat yang kuat. Amin, saudara. Dan kalau kita bicara mengenai the great harvest, saudara, itu perlu ada persiapan dari hal-hal yang kecil. Ini bukan hanya contoh seorang atlet, saudara. Kalau orang, menurut statistik, orang-orang yang mendadak menang lotre puluhan atau ratusan juta, itu berapa tahun kemudian bukan hanya habis, saudara, bahkan bisa utang, saudara. Karena bingung, waktu kebanyakan uang bingung. Tiba-tiba orang yang nggak punya teman bisa punya teman yang banyak. Saudara, temannya itu mau uangnya, mau namanya, mau apanya, semuanya itu. Nah, saudara, kalau kita percaya tuaian jiwa-jiwa, apa yang kita lakukan kalau kita ini minggu depan ada 100 anak-anak yang datang ke sini, children ministry kita siap apa enggak, saudara? Gimana kalau kita kalau 100 anak-anak, orang tuanya ya kira-kira bisa 200 lah, saudara ya. Kira-kira Anda di sini siap nggak? Siap nggak Anda kalau tempat duduk Anda tahu-tahu, udah ada yang dudukin. Orang baru. Gue udah bertahun-tahun duduknya di sini. Ada nama gue di sini. Ini siapa ini duduk di sini? Baru tempat duduk, saudara. Mbokya itu bahasa Ibrani-nya itu mbokya gitu ya. Tahu. Mbokya berdiri, kalau kurang tempat duduk berdiri biar orang yang baru tuh bisa dapat tempat duduk. Oh God, you are so good. Jadi ada banyak yang kita perlu persiapkan. Kita perlu persiapkan. Jadi kita menjadi pengurus yang baik, menjadi manajer yang baik, menjadi pengurus yang baik akan waktu Anda, akan uang Anda, akan tubuh Anda. Menjadi a good steward of your money, of your time, of your body. Itu saya belajar dari seorang hamba Tuhan sesepuh yang sudah meninggal bernama David Shaw. Itu dia orang yang luar biasa sekali dipakai Tuhan, luar biasa. 1 tahun sebelum tembok Berlin Wall runtuh ya, tembok Berlin itu runtuh, dia bernubuat, this day next year the wall will crumble down. Saya mau Anda tahu bahwa 1 minggu, bahkan 1 hari sebelumnya, nggak ada orang yang tahu, tapi Tuhan tahu dan Tuhan sampaikan melalui hambanya yang bernama David Shaw. Dan David Shaw itu berkata kepada saya, in his old age, pada masa tuanya dia berkata sama saya, Brother Paul, I can tell you that I have been a good steward of my time, of my money, and my body. Wow, Pastor David, I want to become like you. Are you with me? Nah, kebanyakan orang tidak memenuhi potensi mereka. Kebanyakan orang tidak memenuhi potensi mereka. Kebanyakan orang itu memenuhi persiapan mereka. Nangkep apa enggak, saudara? Most people don't live up to their potential. Most people live up to their preparation. Jadi kalau Anda dibilang, oh ini potensinya besar nih. Ini potensinya besar. Anda mulai bisnis, potensinya besar, Pak. Kebanyakan orang itu nggak mencapai potensinya karena sekedar punya potensi. Tapi persiapannya apa? Are you with me? Persiapannya apa?
Oh, Tuhan Yesus bantu Tuhan. Ini baru poin yang pertama ini saudara. Poin yang kedua mengenai doa. Ayat yang sederhana, Yakobus 5:16 dikatakan demikian, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya nggak akan elaborate lebih banyak, tapi akan saya sampaikan beberapa butir-butir poin yang mendasar aja, saudara. Di sini konteksnya itu adalah seorang nabi Tuhan yang bernama Elia. Elia itu adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia berdoa 3 tahun 6 bulan hujan nggak turun. Dan hujan nggak turun. Coba Anda bayangkanlah, mungkin apa enggak setelah dia omong begitu ya saudara, itu kira-kira minggu depan tiba-tiba mendung. Kelihatannya mau hujan ini. Kira-kira apa yang dilakukan saudara? Dia berdoa lagi. Halo? Oh kayaknya belum nangkep nih. Nangkep nggak? Jadi kalau Anda sudah dapat janjinya Tuhan, Anda perlu persisten. Anda perlu stand firm. Nggak langsung itu terjadi begitu aja, saudara. Saya bisa bayangkan ini nabi Tuhan ini, dia setiap hari dia tuh persisten. Dia berdoa. Dan dikatakan dia adalah manusia biasa, sama seperti Anda dan saya. Dan waktu dia berdoa hujan tidak turun, hujan nggak turun. Dan waktu dia berdoa supaya hujan turun, masih ingat ceritanya saudara? 7 kali dia berdoa, nggak turun-turun hujan. Halo? Oh God. Saya mau tanya sama saudara. Kira-kira kalau saya tanya kepada saudara ya, apa yang memotivasi orang Kristen berdoa? Saya selidiki, biasanya yang memotivasi orang Kristen berdoa itu adalah trouble. Begitu ada masalah ya berdoa. Begitu ada masalah berdoa. Jadi banyak orang Kristen itu nggak berdoa kalau nggak ada masalah. Karena apa? Nggak dewasa, tidak dewasa. Nah, saudara, kalau orang Kristen, kalau Anda hanya berdoa waktu Anda ada masalah, mungkinkah Tuhan izinkan Anda mengalami masalah supaya Anda mau berkomunikasi dengan Bapa? Tapi kalau Anda menjadi orang Kristen yang dewasa, biarpun nggak ada masalah, Anda mau komunikasi dengan Bapa. Bapak surgawi itu mau ada conversation, mau kongko-kongko, mau ngomong sama Anda. Dia mengasihi Anda lebih daripada Anda mengasihi dia. Jadi saya belajar saudara, luar biasanya Tuhan itu begini saudara, Tuhan kita ya. Tahukah saudara bahwa setiap agama lain berdoa kepada Tuhannya untuk membantu mereka dalam kesulitan. Kekristenan berdoa dengan Tuhannya. Karena dia bersama dengan kita, bersama dengan Anda dalam kesulitan. Mungkin Anda nggak nangkep. Saya perlu sampaikan ini. Setiap agama lain berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau Anda adalah pengikut Kristus, Anda berdoa bersama dengan Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu bersama-sama dia ikut merasakan penderitaan kita. Oh Jesus. Oh God. Jadi nanti tanggal 27 Januari 27 ini ya kita ada pelatihan doa dan saya mau beritahu kepada saudara kira-kira apa yang perlu akan kita ajarkan, apa yang akan saya ajarkan
Itu tanggal 27 hari Sabtu jam 9 sampai jam 12. Jam 9 sampai hanya 3 jam saudara. Ini baru permulaan aja. Jadi kalau Anda mau tahu kenapa sih berdoa, datang. Anda mau tahu bagaimana caranya berdoa, datang. Apa yang saya lakukan kalau saya berdoa, datang saudara. Saya nggak bisa fokus kalau saya berdoa, datang saudara. Saya nggak tahu apa yang saya ucapkan kalau saya berdoa, Anda datang. Saya kalau berdoa pikiran saya ke sana kemari, datang saudara. Kalau saya berdoa saya nggak bisa menikmati, rasanya jadi beban, aduh mesti berdoa lagi, datang saudara. Kalau Anda berkata, bagaimana saya bisa mengalami doa yang mengalami terobosan? Doa, datang saudara. Kalau Anda bertanya, bagaimana saya menghadapi peperangan rohani? Datang saudara. Saya harap apa yang saya sampaikan ini memberikan motivasi kepada Anda untuk mau datang. Dan bukan hanya itu saudara, yang akan kita lakukan nanti tanggal 27 Januari, kita baru dapat kabar belum lama ini, minggu yang lalu, bahwa tanggal 27 itu kita akan nanti akan minggu depannya itu akan tanam konkret untuk fondasi. Dan untuk itu saudara, kita akan taruh time capsule. Pernah dengar time capsule? Itu box ya yang ditanam sedemikian rupa sehingga 20, 30, 50 tahun kemudian kalau ada orang yang bongkar itu bisa temukan satu kotak, dan waktu dibuka kotaknya itu ada message-nya di situ. Nah kita mempersiapkan time kapsulnya tuh ini, mungkin Anda pikir waduh ini pastor bawa ammunition ini ke gereja. Ini memang tempatnya peluru saudara. Saya rasa enggak kebetulan juga, ini kita bersiapan untuk peperangan rohani. Amin saudara. Dan nanti di sini kita akan masukkan Alkitab. Dan nanti di sini Anda semua akan tulis di dalam kertas yang kecil saudara, Anda tuliskan ayat di mana ayat itu menjadi rema buat Anda. Dan akan dimasukkan di sini, dan kita akan mendoakan training center mulai dari fondasinya ini. Kita akan tuangi dengan minyak. Minyak adalah lambang daripada Roh Kudus, dan kita juga akan taburkan garam. Karena nanti saya akan memberikan teachingnya hari Sabtu itu, saudara. Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Karena saya percaya kita ini bukan hanya sekedar membangun bangunan, saudara. Kita membangun manusia, membangun Anda semua di sini, dan membangun generasi yang berikut. Saya mau Anda datang. Ini adalah satu saat yang historical, satu saat yang monumental. Jadi ini nanti saudara kalau 20, 30 tahun, 50 tahun lagi, saya udah nggak ada rasanya 50 tahun lagi saudara. Tapi orang-orang yang akan datang saudara, kalau sampai, ini kita akan tanam di 5 tempat, di keempat ujungnya dan 1 di tengah-tengah saudara. Dan ini adalah satu hal yang sangat luar biasa yang akan kita lakukan tanggal 27 Januari nanti. Amin saudara. Haleluya. Dan yang ketiga adalah perspektif. Perspektif itu bagaimana kita melihat, Saudara, saya akan bacakan Bilangan 13 ayat 31 ya. Coba nanti Anda baca konteksnya sendiri. Terus terang sebetulnya saya sudah pernah khotbahkan dari ayat yang sama, tapi waktu saya baca lagi, saya renungkan lagi, saya berdoa lagi, saya dapatkan sesuatu yang saya nggak pernah dapatkan sebelumnya. Dan ini yang saya mau bagikan kepada Anda. Are you interested? Oke. Bilangan 13 ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara, jadi Musa mengirim 12 pengintai. 12 pengintai, dari 12 pengintai itu 10 itu ngomong yang negatif. Ngomong yang negatif itu yang dikatakan karena mereka lebih kuat daripada kita. Dan Tuhan marah.
Tuhan marah sedemikian rupa sehingga generasi itu nggak masuk ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Pernah nggak saudara berpikir kenapa kok Tuhan bisa marah sedemikian rupa kepada mereka? Karena sebetulnya saudara, sebetulnya di dalam bahasa aslinya menurut Jewish scholar, ini yang saya dulu nggak pernah dapat saudara. Sekarang saya baru disingkapkan. Itu ternyata waktu mereka ucapkan karena mereka lebih kuat daripada kita, itu sebetulnya terjemahannya begini. Karena mereka itu lebih kuat, bahkan lebih kuat daripada Tuhan sendiri. Are you with me? Tapi Joshua itu lain saudara. Coba saya bacakan ayat-ayat ini supaya kita bisa move a little bit faster. Oke, ayat yang ke-32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Kok bisa busuk tuh ya? Padahal kalau Anda baca ceritanya itu buahnya, hasil tanahnya di sana luar biasa. Tapi Anda akan bisa melihat kenapa kok mereka bisa pikir ini kok berita busuk yang disampaikan. Negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wah, tahu dari mana? Ini namanya gosip, saudara. Jadi jaga-jaga, saudara. Ini orang jadi gosip itu bisa beranak. Orang yang pertama udah gosip, orang yang kelima lebih beranak lagi gosipnya. Mau menjadi orang yang pelopor, jangan gosip. Amin. Haleluya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Nah ini benar. Jadi ada yang nggak benar, ada yang benar. Benernya itu apa? Mereka yang tinggi perawakannya. Ini waktu saya selidikin. Tahu nggak saudara? Ini orang-orang ini adalah keturunan orang Enak. Orang Enak ini adalah raksasanya raksasa. Jadi kalau biasanya kita itu cuma tahu Daud lawan Goliat, Goliat itu raksasa. Goliat dibandingin sama orang-orang ini, nggak ada apa-apanya saudara. Jadi maksud saya begini, kita bisa mikir, saya bisa mikir kalau saya ngelihat orang kayak begitu ya, kalau takut ya wajar lah. Jadi kita bisa punya alasan. Are you with me? Ini prakteknya gini. Untuk kita semua, untuk Anda semua, bukankah kita ini suka begitu juga? Ya kalau takut ya wajar lah pastor. Mesti bayar bil. Ya kalau takut ya wajar lah pastor. Ini status masih deg-degan. Ya saudara mau pilih yang mana? Perspektif, katakan perspektif. Di mana Anda duduk akan menentukan apa yang Anda lihat. Apa yang Anda lihat menentukan apa yang Anda akan lakukan. Anda yang duduk di sana nggak bisa melihat sama seperti Anda yang duduk di sana. Beda. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam buku Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-6, dia mengatakan bahwa kita ini didudukan bersama-sama dengan Kristus in the heavenly places. Kalau Anda tahu Anda duduk bersama dengan Kristus di alam surgawi, perspektif Anda nggak akan sama seperti Anda melihat dari sisi dunia. I hope you get this. Jadi saya melihat di sini, wah ini luar biasa sekali ini cerita ini ya. Ayat yang ke-33 juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Oh saudara, ini perspektif sekali lagi ya saudara. Tapi saya melihat di sini. Di ayat yang ke-30 kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di depan Musa, katanya tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab
kita pasti akan mengalahkannya. Dan ada ayat yang luar biasa di sini, pasal yang ke-14, ayat yang ke-9 aja untuk menyingkat waktu ya. Are you with me? Yes. Ayat yang 9, ngikutin saudara? Oke. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Jangan berontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Pernah ngelihat nggak belalang nelen raksasa? Kenyataannya saudara, waktu Anda mempunyai perspektif yang besar, nggak ada gunung yang terlalu tinggi, nggak ada raksasa yang terlalu besar, nggak ada persoalan masalah yang tidak bisa Anda atasi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, let me conclude with this. Musik tim bisa maju. God, saya menikmati sekali puji-pujian dan the choice of songs yang dinyanyikan. Luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk our worship team, music team. Itu prophetic dan cocok sekali, saudara. Sebagai konklusi, dengarkan baik-baik dari cerita yang saya sampaikan tadi. Waktu mereka cerita, penduduknya besar-besar, itu benar. Dengarkan baik-baik. Mereka menilai musuhnya dengan benar. Mereka akurat untuk menilai musuhnya. Waktu mereka menilai musuhnya itu, ya benar begitu. Namun mereka menilai diri mereka sendiri secara tidak akurat. Mereka lupa siapa yang ada dalam diri mereka. Kalau kita nyanyikan The Great I Am, kalau yang The Great I Am ada dalam diri Anda, saudara, Anda bisa melihat persoalan-persoalan yang Anda hadapi, yang sampai sekarang ini mungkin belum beres. Besar-besar, ya. Benar. Tapi coba Anda assess, Anda menilai secara benar, siapa yang ada di dalam diri Anda? Are you with me? Yes. Waktu Anda menilai, Anda tahu, oh ternyata Tuhan yang besar itu ada dalam diri saya. Ternyata yang ada dalam diri saya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Ternyata Tuhan memberikan kepada kita roh yang penuh kuasa, kasih dan sound mind, ya, ketertiban. Tuhan gak memberikan kepada Anda roh ketakutan. Dan firman Tuhan mengatakan bukan kuat dan bukan dengan gagah, tapi dengan rohnya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan tidak ada senjata yang ditempa terhadap engkau akan bertahan. Oh, Anda akan ingat terus bahwa aku menyertai kamu. I am with you always. Saudara perlu tahu bahwa pada saat itu mereka itu enggak dikalahkan oleh raksasa karena mereka enggak pernah ngelawan raksasa. Mereka sebetulnya dikalahkan karena apa? Karena belalang itu, saudara. Karena belalang itu sendiri. Saudara, sekali lagi saudara. Pertama, persiapan. Mari kita bangkit berdiri. Kedua, musik bisa main, silahkan. Don't have to wait for me. Oke. Mungkin dengarkan firman sampai terpaku mungkin ya. That's good. Coba Anda God is good ya. Yang pertama apa tadi? Cuma 3 poin kok. Dan berapa saudara? Coba angkat ini saudara. Oke, gampang ya saudara. Ini bukan pilpres di Indonesia saudara. Ini hanya 3 hal. Yang pertama apa saudara? Yang kedua apa saudara? Yang ketiga apa? Itu aja saudara. Kita berdoa, Tuhan Yesus, biar hari ini kami welcome musim yang baru ini dengan 3 hal yang sederhana. Kami ingat ya Tuhan, kami ingat dan ingat terus ya Tuhan. Ingat dan ingat terus ya Tuhan. Kami perlu mempersiapkan.
Persiapkan bukan 1-2 bulan, bukan 6 bulan, tapi seterusnya ya Tuhan. Terus persiapan. Dan kami terus berdoa, dan kami terus ya Tuhan, kami terus mempunyai perspektif, sudut pandang yang benar. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan saat ini, umat-Mu pulang dengan semangat seorang pelopor. Vanguard Spirit, membuat komitmen, membuat keputusan untuk mengikut Kristus, bukan mempunyai entertainment mentality, tapi mau pikul salib, ikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati, lengkapi, sertai setiap yang di sini maupun yang join online. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.